Agustus ya. Hah? Agustus. Tanggalnya ya lari 21 Oktober. Kalau enggak salah tidak tepatnya tidak di bulan Oktober. Berapa ya? 12 Oktober ini ya? 16 September. ke 21 ya. Ke 21. Yang saat ini yang ke-21. 21 tahun. Yo 21 toh. Itunya Pak Roni. Siapa? Mantune Pak Roni. Siapa namanya? Namanya enggak ngerti ya. Kenalan. Ke Mama Nendang. Mama Nendang. Nama? Namanya aku udah lali ya. Siapa? Lali gue belum ngerti ya. Lali. Selamat ulang tahun, Mak, ke 21. 4 tahun lebih. Udah kelihatan aku? Talk check. Selamat ulang tahun Gereja TWS yang ke-21. Semoga sukses dan selalu menjadi berkat bagi kami semua. Sejak di tahun 2008. Berarti berapa tahun ya? 13 tahun. Oh, itu keponakannya Mas Lazarus. Cuman namanya tidak hafal. Apa ya? Tidak hafal. Cuman berewaan kayaknya ini hanya aplikasi ini. Menantunya Pak Roni, suaminya Yemina, Ivan. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk gerejaku CWS, gereja GPPK Karismata yang ke-21. Berapa bulan? Belum ada 1 tahun. Enggak tahu ini nih. Enggak tahu juga. Oke. Selamat ulang tahun buat GPPK Semarang. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama bertumbuh melayani Tuhan, dan ke depan kita semua dapat beribadah bersama-sama dan memuji nama Tuhan. 3 jalan 4 tahun. Enggak tahu. Pengen itu kan jadi singer ya. Iya, di Sinta tadi kan. Happy birthday gerejaku yang ke-21. Semakin menjadi berkat buat sekitar dan berdampak buat lingkungan sekitarnya. Wah. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya di umur kita, gereja GPPK ini yang ke-21, kita semua sudah bertumbuh jadi manusia-manusia rohani yang dewasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena di ulang tahun yang ke-21 kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib di dalam hidup kita. Dan biarlah Dia selamanya Dia Tuhan, selamanya Dia Allah, selamanya Dia memerintah dalam hidup kita, selamanya Dia nyatakan kebaikan dan kuasa-Nya bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, kita naikkan syukur, katakan Tuhan haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini Bapa kami. Kami mau nyatakan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab selamanya Kau Tuhan kami. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Dalam anugerah-Mu, haleluya, dalam naungan-Mu kami dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, amin. Kau yang mencurahkan kuasa dari
anugerah-Mu Yesus, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, kami dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu. Oh, Kau yang menetapkan semua ini dari-Mu Tuhan, Kau yang mencurahkan, ya Yesus, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, ini doa kami Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhanku, amin, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Sekali lagi katakan, selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, Kau selamanya Tuhan kami. Selamanya berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kau yang kerjakan hal yang ajaib. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari kita bangkit berdiri, katakan kepadanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama
Mari Tuhan, rayakan bersama kami Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah kita melalui Zoom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita boleh sapa juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom. Mungkin bisa di kamera. Haleluya. Wah, luar biasa mereka dadah-dadah ya. Ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, di umur kita yang ke-21 zaman sudah terlebih maju. Tapi kita tetap berkumpul bersatu untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji Engkau, menyerahkan keselamatan bagimu Tuhan. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama-sama. Kami bersyukur.
Dan Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik dan setia. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita bersuka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji kasih-Nya. Kami mau bersuka buat kasih-Mu Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa Dia? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey, haleluya. Mari bersuka di hadapan-Nya, sebab Dia layak terima segala pujian kita. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, katakan kepadanya, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu ya Tuhan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersama. Katakan, Yesus Kau sumber kekuatan. Haleluya. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi, Allah yang setia dan benar. Ya itulah Engkau Tuhan Yesus, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Sumber kekuatan, ya Tuhan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey, haleluya. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Haleluya. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus, Allah yang setia dan benar. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang ada di ujung gereja untuk bisa duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh Kau tunjukkan yang terbaik dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kasih-Mu? Haleluya. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalasnya sendiri, ya Tuhan, yang ku terima dari-Mu, ya Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kita katakan sekali lagi, dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Amin. Yang ku terima dari-Mu, oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sekali lagi bangkit berdiri, katakan, ku mau
dan syukur kepadamu. Tidak ada kata-kata lain yang dapat kami naikkan selain syukur atas kebaikan-Mu. Engkau dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi firman-Mu kami semua, hamba-Mu dan kami yang mendengarkannya, baik yang di rumah-rumah maupun yang di tempat ini. Kami sambut dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Luar biasa kita boleh beribadah bersama-sama bertepatan dengan ulang tahun yang ke-21 dari gereja kita. Sebetulnya khotbah saya masih dalam kitab Efesus. Kemarin sudah masuk pasal 2, mestinya paling tidak kita pasal 3. Tetapi karena sesuai dengan tema, maka saya pending yang pasal 3. Saya masuk ke pasal 4 ya. Judulnya Maturity and Unity ya. Kedewasaan dan kesatuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini indah ya. Karena kita sudah menginjak usia yang 21, sebagai manusia biasanya usia 21 tahun itu bagi laki-laki saudara ya, sebagai masa yang disebut dewasa. Nah saudara, demikian pula gereja kita yang kita cintai ini, kita sudah menginjak pada usia 21 dan kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bukan dewasa karena usia, tapi dewasa dalam iman dan spiritual ya. Kita dewasa di dalam Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca berganti-gantian, saya yang gasal, Bapak Ibu, saudara-saudari yang genap. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 2, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Puji Tuhan ya. Baiklah kita lihat, kita telah belajar 3 pasal tentang doktrin yang diajarkan Paulus kepada gerejanya yang ada di kota Efesus. Yang pertama yang kita pelajari, pasal yang pertama berbicara mengenai spiritual possession in Christ, atau yang disebut dengan kekayaan atau kepemilikan rohani di dalam Kristus ya. Saya tidak sedang berbicara mengenai sesuatu yang material yang ada dalam dunia, tetapi sesuatu yang kita miliki, yang rohani, yang kita dapatkan dalam Kristus, yang kita bisa temukan dalam pasal yang pertama. Yang kedua kita bicara mengenai spiritual position in Christ ya. Pasal 2 hingga pasal 3, atau yang disebut dengan posisi atau kedudukan rohani di dalam Kristus. Nah, jadi setelah Paulus membicarakan mengenai kekayaan yang rohani, maka kemudian berbicara mengenai posisi atau kedudukan rohani di dalam Kristus. Yang ketiga, yang pasal keempat yang kita akan bahas ini adalah spiritual purpose in Christ, atau tujuan rohani di dalam Kristus. Kalau kita sudah usia 21 tahun, kalau saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal itu, ada satu tujuan yang berulang kali saya sampaikan di tempat ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ia hanya sebagai orang Kristen yang menerima rahmat Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, dan tidak bergerak menuju kepada apa yang disebut dengan tujuan Tuhan.
Tuhan memanggil kita dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan untuk kita hidup di dalam tujuan-tujuannya itu. Mari kita lihat ya, spiritual purpose in Christ berbicara tentang kedewasaan dan kesatuan di dalam Kristus. Ya, jadi yang hendak kita lihat mengenai tujuan Tuhan, Tuhan menghendaki kita dewasa. Kita tidak lagi anak-anak. Dan setelah dewasa, maka itu diikuti dengan apa yang disebut bersatu di dalam Tuhan. Tidak ada division atau tidak ada pembagian-pembagian, saudara ya. Nah, saudara, kita akan belajar melalui apa yang kita telah baca tadi. Ciri orang Kristen yang dewasa. Nah, saudara, kita boleh melihat diri kita. Tidak perlu kita menunjuk kepada orang lain. Apakah kita ini sudah terhisap termasuk orang Kristen yang disebut dewasa, atau kita masih kanak-kanak? Saya baca ayat 1 sampai 2, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Kitab Efesus ini adalah golongan kitab penjara karena ditulis oleh Paulus pada waktu ia sedang dalam penjara. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 2, hendaklah kamu selalu ya, tidak boleh kadang-kadang, saudara ya. Selalu, terus menerus, continue, rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Wow, ini keren sekali ya. Inilah ciri orang Kristen yang dewasa. Kita akan lihat kata demi kata, karena ini menarik, karena hendaklah sebuah kata imperatif, sebuah kata perintah, dan hendaklah disambung dengan kamu selalu. Tidak up and down. Kadang kalau sedang mood kita baik, sedang mood kita rendah hati. Kalau lagi on fire kita lemah lembut. Tetapi kalau kita lagi kecentrok, saudara ya, kalau kita lagi kagol, saudara, maka muncul sifat kita yang tidak baik. Nah, tidaklah demikian. Orang yang dewasa ia konsisten mengenai kerohaniannya, mengenai ciri-ciri orang Kristen yang dewasa. Kita akan lihat ya. Yang pertama, mengenai ciri orang Kristen yang dewasa adalah merendahkan diri. Ini tidak gampang, atau lowliness, ya. Ayat 2, hendaklah kamu selalu, yang saya highlight merah itu, rendah hati. Oke, saya berhenti sampai di sini karena pembahasan saya hanya mengenai kata rendah hati. With all lowliness. Ya, jadi kata ini meminta kita sebagai orang Kristen yang dewasa memiliki ciri kita ini adalah orang yang rendah hati. Bukan rendah diri, ini berbeda saudara ya. Rendah diri itu sifat minder. Kita merasa tidak bisa apa-apa, kita merasa kecil di hadapan orang lain. Itu bukan. Tetapi kita diminta untuk rendah hati. Dan bukan rendah hati di atas gunung, saudara ya. Kita dimanapun juga kita akan menunjukkan bahwa kita itu nothing, saudara ya. Kalaupun Tuhan percayakan kita dengan properti yang besar, aset yang banyak, deposito yang banyak, itu hanya titipan, betul? Tidak akan membawa kita berubah, lalu kita menjadi sombong, karena Tuhan itu menentang orang yang congkak. Tuhan membenci orang yang sombong, yang arogan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi ini untuk kita menjadi orang yang selalu, bukan kadang-kadang, selalu rendah hati. Nah saudara, jangan-jangan karena saudara sudah pakai jas yang terbuat dari kain wool, saudara ya, saudara merasa jalannya berbeda ya. Karena ini satu buah jas ini akan mahal kalau bahannya terbuat dari wool. Nah saudara, kita merasa ada prestis, ada sesuatu pencapaian yang kita miliki dengan apa yang kita kenakan. Nah saudara, padahal saudara, wool itu terbuat dari bulu domba.
domba atau kambing yang tiap hari pakai wool saja tidak pernah sombong, saudara. Ngembeknya tidak pernah bahasa Inggris, saudara ya. Tetap ngembek saja, sama saja suaranya. Nah saudara, atau kita punya apa saudara ya? Punya mobil yang baru yang lain kelasnya dengan orang-orang lain. Wow saudara ya, saudara akan lebih merasa bagaimana. Saudara, apapun keadaan kita, mari kita selalu belajar untuk tetap rendah hati. Nah menarik ya. Filipi pasal 2, karena waktu saya pendek sudah, saya harus ngebut. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada amin? Kalau saudara duduk di tempat yang nyaman, lalu ada orang yang belum dapat tempat duduk, maka saudara dengan senang hati mengatakan mari, betul ya, silakan duduk di tempat ini. Apalagi kalau dengan orang tua, saudara ya. Saudara tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati kita menganggap yang lain itu lebih hebat daripada kita. Dan jangan hanya melihat kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah saudara, kalau kita punya seperti ini, wah betapa excellentnya ya. Betapa indahnya kehidupan Kristiani itu, kalau di dalam gereja itu terdapat orang-orang yang punya ciri seperti itu, yaitu orang yang selalu merendahkan diri. Saya cepat karena waktu saya terbatas. Yang kedua, meekness atau kelemah lembutan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Ya. Nah saudara, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Ya. Jadi dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, with long suffering, dengan kesabaran. Long suffering ini dengan kata makrotomia. Kata makro itu besar, tomia itu sabar yang terus menerus, yang panjang. Forbearing untuk menanggung one another in love, menanggung satu dengan yang lainnya dalam kasih. Nah saudara, mari kita lihat contoh-contoh orang yang punya kesabaran yang luar biasa. Musa itu seorang pemimpin yang hebat, sampai orang-orang ada seorang nabi yang mengklaim dirinya adalah seperti Musa, ya. Nah, saudara, kita lihat Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang apa, saudara? Sangat lembut hatinya. Wow. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Oh, dia pemimpin. Secara hierarki dia ada dalam struktur yang paling atas. Tetapi hatinya Musa ini tidak sombong, tidak ego, saudara. Tapi dikatakan sangat lemah lembut. Bahkan di atas muka bumi ini tidak ada manusia yang hatinya seperti Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan bukan sebuah alat untuk kita berkuasa atas yang lain. Tetapi semakin kita tinggi kedudukan atau posisi kita, kita diminta untuk punya hati yang lembut. Hati yang mengasihi, hati yang luar biasa ya. Seperti Tuhan Yesus dalam Injil Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku karena apa saudara? Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ada satu impact atau dampak. Kalau Anda itu lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Dua tokoh ini yang luar biasa untuk kita belajar mengenai kedewasaan seseorang. Yang selanjutnya, ciri yang ketiga, sabar. Wow.
Sabar ini ilmu dewa, tingkat dewa, saudara ya. Di mana kita bagi orang Kristen yang sudah dewasa harus ada ciri kesabaran. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang gagal dari dalam mengembangkan ciri-ciri mengenai hal yang sabar ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita sabar sebagai pribadi yang sudah dewasa. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, ya, with all lowliness and meekness, with long suffering. Yang saya katakan tadi, makrotomia. Makro itu besar, ya. Lalu tomia itu ya panjang sabarnya yang tidak ada batasnya. Kalau orang mengatakan sabar itu ada batasnya, tapi firman Tuhan mengajarkan sabar itu tidak ada batasnya. Saudara, long suffering. Jadi orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang punya hati yang sabar. Oke, sebentar, ada kelompatan. Oh, rupanya tidak ada di sini, saudara ya. Oke. Baik, itulah ya, kita harus sabar seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lalu ciri yang selanjutnya, oke, saling membantu, forbearing one another in love. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kasih itu bukan sekedar ucapan, tapi sebuah tindakan. Istri saya ini paling gampang tersentuh, saudara ya. Ini naik mobil sama saya menuju gereja, ada ibu-ibu yang tua nuntun sepeda gini ya. Karena panas, ya mungkin juga dia sedang jualan apa saya nggak tahu. Tapi dengan susah payah dia lewat jembatan situ. Istri bilang, pelan katanya. Dia keluarkan selembar uang, cukup besar, ya. Dia minta, dia turun dari mobil, lalu dia berikan kepada ibu tadi. Saudara, mungkin bagi orang kaya itu uang tidak berarti, saudara ya. Tapi bagi orang yang miskin, uang itu sangat berarti. Bisa untuk makan dengan keluarga dan seterusnya. Nah, saudara, kalau gereja itu diisi oleh pribadi-pribadi yang seperti ini, wow, betapa amazing, ya. Betapa luar biasanya. Kalau ada saudara yang kekurangan, maka kita dengan tanggap untuk saling membantu satu dengan yang lain di dalam kasih. Maka gereja menjadi sebuah komunitas yang sangat disukai oleh dunia. Karena gereja itu telah menerapkan firman Tuhan. Sehingga mereka tertarik betapa indahnya komunitas orang-orang percaya. Kalau kita melihat bagaimana gereja awal, gereja mula-mula, mereka selalu saling membantu, bahkan mereka menjual miliknya dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saudara, ini luar biasa, ya. Saya berdoa kiranya Tuhan akan menolong kita menjadi orang yang dewasa. Kita memiliki ciri-ciri yang seperti itu, ya. Tadi sudah ada 4 atau 5 ciri yang sudah saya paparkan di atas, yaitu tadi disebut dengan yang pertama adalah merendahkan diri, yang kedua kelemah lembutan, yang ketiga sabar, yang keempat saling membantu. Saya yakin kalau ini ada di tempat ini, saudara, karena kita dewasa, sudah siap-siap gereja ini tidak cukup dengan jemaat. Amin. Orang ingin melihat, orang ingin merasakan akibat dari kedewasaan tersebut. Oke. Oh, ini belum saya baca ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu,
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa saudara? Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Makanya dalam rangka acara HUT kita ini, saya meminta panitia untuk membagi sembako. Saya harap ini bukan sesuatu yang sifatnya event, saudara, tapi menjadi gaya hidup bagi gereja ini untuk saling membantu, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Banyak orang mengalami kesulitan. Mari kita yang diberkati oleh Tuhan, kita doing something, kita lakukan sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan jangan khawatir, saudara. Firman Tuhan mengatakan, apabila waktunya sudah datang, kita akan menuai. Saudara tidak pernah nabur, tapi mau nuai, ngerampok, saudara. Ya, mau menuai, saudara. Mau menuai, nabur, saudara. Betul ya? Kalau Anda menabur, pasti Tuhan tidak pernah mau berhutang. Tuhan pasti akan memberkati kita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi itu hukum Tuhan, tabur dan tuai. Mari kita menabur sesuatu yang baik. Jangan jadi orang Kristen yang pelit, saudara. Kalau kolektor saja, seperti saya dulu sebelum saya dewasa. Kalau mau ke gereja, ya saya rombongan dengan teman-teman jalan kaki di kota Jogja. Wah, hampir sampai gereja, di situ ada warung rokok, ya pakai gerobak itu. Saya datang kepada ibu atau bapak yang jual rokok. Bu, Pak, badhe nglentokaken arto alit. Ya. Saya minta tukar uang kecil, yang kecil buat Tuhan, yang gede buat saya, saudara. Tetapi kalau Anda dewasa di dalam Tuhan, waktu mau kolektor, gitu ya, mari kita diberi kesempatan yang terbesar, ambillah, saudara. Buktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Anda tidak pernah berkekurangan. Anda akan diberkati oleh Tuhan. Karena rahasia diberkati itu hanya memberi. Gak perlu ditengking. Roh kemiskinan, roh kerenggote, keluar. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Tidak ada dalam Alkitab. Betul? Yang ada yang mengatakan berilah, maka kamu akan titik. Tidak ada ditengking roh kemiskinan. Bawalah wajan saudara, bawalah sotel saudara, tak doakan supaya melimpah-limpah. No, tidak ada. Betul, saudara? Yang ada berilah, maka kamu akan diberi. Oke, saya ingin cepat saja. Cara, ya nih, orang bertanya how to, ya, bagaimana? Cara untuk memelihara kesatuan sebagai wujud kedewasaan. Karena tadi judulnya maturity and unity. Kita sudah melihat ciri-ciri kedewasaan. Nah, caranya dikatakan dan berusaha memelihara kesatuan oleh ikatan ayat 3 dan 4 ya. Oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 3 ya, karena kita setelah dewasa, maka ciri orang dewasa adalah saling memperhatikan. Artinya ada kesatuan, ada unity, ya. Ada kesatuan di dalam Kristus. Nah, kesatuan itu tidak datang dengan sendirinya, saudara. Dan apa, saudara? Berusahalah memelihara. Setan itu bapaknya pemecah belah, saudara. Divide, ya. Memecah belah itulah cara setan yang ditujukan bagi gerejanya. Sudah tahu mengenai cara penjajah dulu Belanda, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau bersatu Belanda kabur, saudara.
Makanya ada Yong Java, Yong Madura, Yong Sumatera dan sebagainya. Supaya ada unity. Kalau ada kesatuan, Belanda akan takut. Tetapi untuk menjadi lemah, bangsa Indonesia dipecah-pecah. Nah, demikian pula buat setan. Setan tahu ada kekuatan yang luar biasa. Ada kuasa yang dahsyat kalau umat Tuhan itu bersatu, saudara. Sebab itu setan menaburkan benih-benih perpecahan. Nah, ironinya orang Kristen itu paling gampang dipecah, saudara. Karena sudah lebih dari 330 denominasi. Kalau itu tidak di stop, terus akan bertambah, saudara. Orang akan mencoba memecahkan diri. Nah, kita belajar di Katolik, tidak ada gereja Katolik yang lain, hanya satu gereja Katolik. Betul? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata firman Tuhan, dan berusahalah. Saya senang ya, saya garis bawahi ini. Kata berusaha, spodasontes, spode, ya, yang artinya being diligent, artinya rajinlah. Untuk kita dapat mencapai kesatuan, maka firman Tuhan yang mengatakan, rajinlah dalam memelihara kesatuan. Saya membuat satu ulasan. Yang pertama, displaying this virtues does not come naturally, nor easy, nor does maintaining unity. Wow, ya. Menampilkan ini kebaikan tadi ya, yang 4 atau 5 tadi. Menampilkan kebaikan itu tidak datang secara natural atau mudah, atau juga tidak, katanya, does maintaining unity, untuk merawat dari kesatuan. Thus the needs more for much effort. Tetapi katanya ini membutuhkan satu usaha, saudara. Satu usaha, effort. As Paul, seperti Paul menggunakan kata-kata yang artinya ya, itu mengerjakan dengan rajin. Ya, mengerjakan dengan diri sendiri dengan rajin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengejarnya dengan rajin. Jadi unity tadi, saudara, tidak datang secara natural. Anda dan saya perlu mengejarnya, mengusahakannya dengan rajin, sehingga kita boleh bersatu. Memang kita ini masih tinggal dalam daging, saudara. Ada ego kita, betul ya? Tetapi ego kita harus kita matikan. Daging kita harus kita matikan. Dan kita mengejar buah roh, supaya kita bisa menjadi manusia roh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan datang dengan bim salah bim, mengalahkan diri sendiri, saudara. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Kita mendahulukan orang lain. Itu tidak datang dengan sendiri. Untuk menjadi unity tidak datang dengan sendirinya. Kita mesti berusaha. Spodasontes, dengan rajin. Dasar mengapa kita mengejar itu, saudara. Mengapa kita mengejar maturity and unity? Sebab dikatakan kita ini satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan, satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Yang 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini dasarnya. Mengapa kita bersatu? Tuhanmu satu sama, betul ya? Kita satu roh, satu tubuh. Kalau ada yang sakit, ya
Hari-hari akhir ini saya sedikit diganggu oleh kesehatan saya, saudara ya. Sakit satu, semua rasa sakit, saudara ya. Aduh, rasanya tidak enak sekali. Nah saudara, demikian pula di gereja. Kalau ada satu yang menderita, kita ikut menderita, saudara. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang bergembira. Wow, betapa dahsyat, indah sekali. Saya bisa membayangkan mengenai isi gereja itu kalau diisi orang-orang yang dewasa. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semuanya. 1 Korintus 1:10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, dalam berkata-kata aja, seia sekata. Dan jangan ada skisma, perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Di Korintus itu ada bibit-bibit perpecahan. Mereka mengatakan, aku golongannya Paulus, aku golongannya Petrus, aku golongannya Apolos. Ada benih-benih perpecahan. Lalu Paulus memberikan surat ini di awalnya. Menasihatkan kamu orang-orang Korintus, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan. Jelas Paulus sangat membenci perpecahan yang sengaja ditaburkan oleh setan. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same things, katanya. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kamu all speak, semua berbicara the same thing. Berbicara dengan bahasa yang sama. And there be no division. Dan di sana tidak ada perpecahan among you, di antara kamu. But that ye be perfectly. Ya, tetapi kamu jadilah sempurna, join together. Terikat bersama, in the same mind, dalam pikiranmu yang sama, and in the same judgment, dan di dalam pengadilan yang sama. Oke, saya akan menutup dengan ini. Ini anak-anak Afrika, saudara, yang ditemukan dulu ya, di pedalaman Afrika. Ada sebuah game, ada sebuah permainan anak-anak Afrika itu ya. Jauh dari kota, jauh dari kemajuan zaman. Mereka masih sangat tradisional. Ada permainan di sana yang indah. Ada seorang bule yang datang ke daerah itu. Dan dia senang dengan anak-anak itu. Dia ingin bermain dengan anak-anak itu. Lalu dia menaruh satu kaleng permen di ujung sana, ya, di bawah pohon. Anak-anak itu suruh berbaris. Dia bilang, saya hitung sampai hitungan ketiga. Nanti kalian boleh lari siapa yang paling cepat dan bisa mengambil permen dalam kaleng di bawah pohon itu. Saudara, lalu hitungannya dimulai 1, 2, 3. Mereka lari gandengan tangan, saudara. Itu si orang bule mengatakan, loh, kalian disuruh berlari berlomba malah gandengan tangan. Dia mengatakan, Ubuntu, I am because we are. Karena kami itu satu bersama-sama. Bagaimana mungkin kami yang menang lalu kami senang dengan permen-permen itu?
sedang teman kami tidak mendapatkannya. Saya ini adalah satu. Amin, saudara. Sebuah gambaran yang luar biasa. Kalau kita boleh bersatu, gereja ini akan kuat, setan akan gemetar, dan kita mempermuliakan nama Tuhan. I am because we are. Ya. Ubuntu. Gereja yang ideal seharusnya mengejar kedewasaan dan kesatuan bagi jemaatnya. Iblis senantiasa membuat jemaat stagnan, mandek, dan membuat perpecahan di dalam gereja. Sudah lebih dari cukup gereja itu terpecah-pecah. Dan jangan pernah ada perpecahan di tempat ini. Tapi milikilah kesatuan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Selamat ulang tahun yang ke-21. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat diri kita sendiri. Tidak perlu kita melihat orang lain. Untuk kita boleh mengejar kedewasaan, maturity. Karena orang yang dewasa, ia pasti mengejar unity. Kembali setan akan gemetar kalau gereja ini bersatu. Setan takut, saudara. Kalau kita bersatu, kita kuat, kita luar biasa. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Oh saudara, indah sekali, indah sekali. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat dalam kami. Mari kita bagi berdiri, katakan, jika kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk
resah hati dan dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau merindukan kami semua umat-Mu, khususnya gereja-Mu di tempat ini, supaya kami boleh memiliki kedewasaan di dalam pertumbuhan iman kami. Kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Kami memiliki hati yang lemah lembut, sabar. Kami peduli satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh memelihara kesatuan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau mungkin masih ada di antara kami yang mementingkan diri kami sendiri. Pada pagi ini Tuhan, Engkau tolong kami semua. Kami adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Engkau kepala Tuhan. Dan kami adalah anggota tubuh-Mu. Tuhan tolong kami. Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap kami masing-masing. Sehingga kami boleh menjadi umat yang bersatu di dalam Tuhan. Dan dunia boleh tahu bahwa Engkau ada di dalam kami. Ketika kami saling mengasihi. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus Engkau bekerja di antara kami. Sehingga kebenaran firman-Mu akan terus menjadi benih yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Timotius Bambang Irianto, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau terus tambahkan hikmat-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berserah dan sepenuhnya gereja ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Teman-teman, kita adalah generasi yang hebat. Tumbuh dalam gereja yang berakar kepada Kristus. Generasi yang cinta Tuhan. Dan menjadi dampak bagi lingkungan kita. Kita bertumbuh. Kita bersatu. Dan kita beda. Ku
Baik, kita berikan aplaus yang lebih meriah lagi sekali lagi untuk gabungan dari Komsel yang luar biasa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan merayakan ulang tahun kita yang keberapa Bapak Ibu Saudara? 21 ya. Berarti sudah Oke. Ya, suatu umur yang sudah dewasa. Kalau itu adalah manusia, tentu saja kita semua berharap kita semua jadi manusia-manusia rohani yang luar biasa. Haleluya. Saya mengundang Bapak Gembala beserta dengan diaken untuk bisa hadir di depan. Kita akan merayakan ulang tahun kita yang ke-21 dan memotong tumpeng. Saya persilakan pada Bapak Lukas Joko, kepada Bapak Gunawan De untuk bisa maju ke depan mendampingi Bapak Ibu Gembala untuk bisa memotong tumpeng yang ada. Kita akan nyanyikan bersama-sama Happy Birthday to you ya Bapak Ibu Saudara ya. Siap semuanya untuk menyanyikan Happy Birthday? Ya, kamera-kameranya boleh disiapkan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga bisa ikut untuk bergembira bersama dengan kita, bertepuk tangan bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekarang Bapak Gembala saya minta untuk bisa memotong tumpengnya lalu diberikan kepada Bapak Gunawan sebagai perwakilan dari jemaat. Haleluya. 21 tahun Bapak Ibu. Suatu perjalanan yang tidak sebentar tentu saja. Tetapi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup pelayanan kita.
Tuhan kita ajaib, amin Bapak Ibu Saudara. Kita berikan aplaus saat kita berikan ini kepada Bapak. Ya, haleluya, selamat ulang tahun GPPK yang ke-21. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk bisa kembali. Ya. Nanti kita akan bersama-sama kita merayakan sudah ulang tahun kita yang ke-21. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk gereja kita. Oh, sebelumnya saya lupa Bapak Ibu Saudara, kenapa disuruh turun ya Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya. Oke, saya minta Bapak Ibu Gembala untuk bisa hadir ke depan bersama dengan Bapak Lukas Joko. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah melayani kita dengan luar biasa. Ini adalah tanda kasih, sedikit tanda kasih, mungkin tidak banyak. Sebagai perwakilan dari jemaat, Bapak Lukas Joko akan memberikan tanda kasih ini kepada Bapak Ibu Gembala. Ya, yang kami kasihi dan kami hormati, saya atas nama Jemaat GPPK Semarang secara hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas penggembalaan, tuntunan, doa-doa yang dinaikkan. Kami tahu bahwa setiap hari keluarga Bapak Gembala ini mendoakan kita semuanya, dan itu disebut satu persatu. Jadi kalau selama ini kita bisa memasuki selama 21 tahun dan kita bisa bersama-sama, itu karena doa-doa dari Bapak Gembala. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin indah di mata Tuhan dan gereja kita semakin memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bapak Lukas Joko. Ya, bisa dibawa. Bapak Gembala bisa tetap di sini, kita akan menutup di dalam doa. Tetapi saya minta kepada Pastor Robert untuk menutup di dalam doa. Kemudian nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Pastor Robert akan berdoa bagi gereja kita dan bagi jemaat untuk kita boleh semakin dewasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, Allah yang disembah oleh nenek moyang kami, Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam satu nama yang ajaib dan penuh kuasanya, baik dulu, sekarang, bahkan sampai dunia ini berakhir, Isa Al-Masih, Yesus Kristus namanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Gereja GPPK CWS berusia 21 tahun. Itu menandakan bahwa di sana ada turut serta Engkau. Engkau menyertai perjalanan hidup kami, baik di dalam suka maupun duka. Di dalam pelayanan-pelayanan kami ada batu-batu terjal. Tetapi kalau kami boleh melewati itu semua, ini satu pertanda Engkau memberkati kami. Engkau menyertai kami. Kami ingin lebih lagi ya Tuhan. Perjalanan kami masih panjang. Dan kami mau Engkau menyertai dengan Roh Kudus-Mu. Jangan palingkan muka-Mu ya Bapa. Jangan ambil Roh-Mu daripada kami. Kami mau Engkau menyertai perjalanan kami. Kami tertatih-tatih, tetapi di situ ada Engkau. Di sana ada jurang yang dalam, tetapi di sana juga ada Engkau. Kami mau Engkau menyertai gembala kami. Kami mau juga Engkau menyertai jemaat-jemaat kami, baik yang besar maupun yang kecil, baik gembala maupun sampai jemaat, semuanya disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi kepadamu. Kami ada boleh karena kasih karunia-Mu semata-mata. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus kami panjatkan doa sembahyang kami. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Anugerah pengampunan dosa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama kita. Sampai hari bahagia. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang mulia. Menjemput kita dan membawa ke sana. Maranatha. Biarlah semua yang percaya mengatakan amin.